wabarakatuh. Ya Rabbi bi Mustafa wa maqasidana waghfir lana ma madana wasi'an karami. Ya Rabbi bi Mustafa wa maqasidana waghfir lana ma madana wasi'an karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati, para bapak, para asatidz, para kiai, para ulama, para sepuh, para jamaah yang hadir di sini. Insyaallah Allah memberikan keberkahan kita karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita. Alhamdulillah, kita mulai bab yang pertama, yaitu bab al-hadisul awal, hadis yang pertama tentang dorongan berkasih sayang sama makhluk. Nah, di sini kita belajar kitab Mawaidul Usturiyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memakai santai lo. Al-hadisul awal utawi hadis kang kaping awal. Jadi hadis yang pertama menjelaskan al-hasu ala rahmatul khalqi. Jadi dorongan berkasih sayang sesama makhluk. Dorongan berkasih sayang sesama makhluk. Siapa saja nanti kita akan menjelaskan. Ar-Rahimu yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya kata, jadi dalam ini orang-orang yang pengasih akan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasih, kasihilah siapapun di bumi, maka yang di langit akan mengasihinya. Jadi kalau kita punya sesuatu, kita punya rezeki, kata Allah, kalau kita dermawan, kalau kita selalu mengasihi, insya Allah rezeki kita selalu berlimpah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimu yarhamu rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi kata dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Sang Maha Pengasih, ya Sang Maha Pengasih, kasihlah siapapun di muka bumi, maka yang di langit akan Allah ya akan mengasihi. Jadi bukannya hanya di dunia, tapi di langit juga selalu mengasihi. Wa huqiya lan den cerita akan, wa huqiya dan diceritakan ukhras awi salah sawiji kana iku ono abidan abid fi Bani Israil, ya Bani Israil. Jadi ada al-khabar, jadi diceritakan al-khabar bitamamahu fil muwaqatu hadzal hadis hukiya an Umar radhiyallahu anhu, ya ta'ala anhu kana yamshi fi sakikan al-Madinah fara'a sabiyan kana fi yadihi usfuri wa kana yal'ab bihi farhamu Umar zalikal usfuri fastarahu min as-sabi fa'ataqahu. Jadi kabar yang menyempurnakan, al-khabar jadi cerita atau kabar, bitamamahu yang menyempurnakan, ya fi muwaqatu, dan sesuai dengan hadis ini adalah kisah tentang Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini tentang kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau berjalan kaki, jadi Sayyidina Umar suatu ketika
beliau sedang berjalan kaki kana yamsi fi sakikan. Jadi beliau berjalan kaki di jalanan kota Al-Madinah, itu artinya kota Fara'a. Umar melihat, ya Umar melihat, kemudian beliau melihat seorang anak kecil sobian, ya seorang anak kecil sobian, kana biyadihi usfuri, di tangannya terdapat seekor burung. Jadi di tangannya ada seekor burung. Burung tersebut oleh anak kecil itu yal'abi parham, burung tersebut dibuat main dengan anak kecil atau dimainkan lah. Sekarang kalau misalkan sekarang burung dara gini-gini gitu. Terus burungnya dibuat main oleh anak kecil. Lantas Umar radhiyallahu anhu merasa kasihan. Ya parham Umar zalikal usfuri. Jadi Umar merasa kasihan terhadap burung tersebut. Pastarahu, maka Umar membelinya burung tersebut dari minas sabi fa'atahu, dari anak kecil tersebut. Fa'atahu, maka Umar pun melepaskannya. Jadi cerita itu ya, ada suatu cerita Sayyidina Umar telah sedang berjalan di kota. Nah, ketika Umar berjalan, beliau berjalan, ada seekor anak anak kecil ya. Ada seorang anak kecil yang sedang bermain burung. Ketika itu Umar merasa kasihan, sehingga burungnya dibeli oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pun melepaskannya. Karena apa? Karena kasihan. Falamma tuwafi Umar radhiyallahu taala anhu rahu jumhuri fil mana. Jadi ada ketika Umar radhiyallahu anhu telah wafat, ada sebagian ulama, sebagian para melihat banyak wafat, banyak yang melihat, orang-orang yang banyak yang melihat dalam mimpi dan menanyakan tentang keadaan beliau. Jadi ada seorang jamaah atau seorang apapun, seorang yang ada di sana, banyak yang bermimpi tentang Sayyidina Umar setelah Umar radhiyallahu anhu wafat. Ketika Sayyidina Umar wafat, banyak yang bertanya-tanya pas aluhu adalah halahu faqalu ma fa'alallahu bika. Mereka bertanya, ya banyak yang bertanya. Mereka bertanya apa yang Allah lakukan kepadamu. Dia adalah seorang bermimpi bertemu dengan Umar. Jadi seorang mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Orang itu bertanya kepada Sayyidina Umar, fasa'aluhu an halahu faqalu ma fa'alallahu bika. Jadi orang tersebut bertanya, jadi sebagian orang mereka bertanya apa yang Allah lakukan kepadamu. Maka Umar menjawab, qala ghafarali wa tajawazu anni. Jadi beliau menjawab, Allah telah mengampuniku dan Allah telah memaafkanku. Jadi beliau menjawab, Allah telah mengampuniku dan Allah telah memaafkanku. Qalu bai syai'un yajud bijudikal aw ba'dalika aw bijuhdika. Jadi mereka bertanya lagi, mereka juhdanmu. Jadi orang itu bertanya lagi kepada Umar. Umar menjawab, qala ma wada'tumuni fil qabri wa satartumuni bit turabi wa taqtumuni wahidan. Pada khala ala malikan bahiban toron akli warta'adat mafasili bin hasibatima wa akhzani wa ajlasani wa aroda ayas alani. Jadi Sayyidina Umar menjawab, ketika kalian meletakkanku dalam kubur, memadamkanku dengan tanah dan meninggalkanku sendiri, datanglah kepadaku kata Sayyidina Umar, datanglah kepadaku dua malaikat yang gagah. Jadi malikan atau mulkan, bisa mulkan bisa malikan, dengan gagah ya, dengan gagah dan berwibawa, sehingga membuat akalku ya, pikiranku tak bisa berpikir, persendianku jadi gemetar. Ketika malaikat datang, Sayyidina Umar merasa gemetar karena kegagahan seorang malaikat tersebut.
Kedua malaikat tersebut membawaku lalu mendudukkanku. Jadi malaikat membawanya saya Ibnu Umar lalu mendudukkanku, didudukkanlah aku dan hendak ditanyainya. Dan aku ditanya oleh malaikat tersebut. Apa kata malaikat? Pasami itu lidaan minal hataku atrokan abadi wala takhafahu fa inni rahmatuhu wa tajawaz an li annahu rahima usburon fil dunya fi rahmatihi fil akbi. Jadi malaikat menjawab, saat itu aku mendengar, kata malaikat. Jadi sami itu, pas sami itu, saat itu aku mendengar. Mana sih pas sami itu? Pada saat itu aku mendengar, tinggalkan hamba-hambaku dan jangan kalian menakutiku, karena aku menyayangi dan memaafkan, karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat. Jadi Sayyidina Umar merasa tersanjung, merasa senang karena sudah bisa masuk surganya itu dengan sebab kasih sayangnya terhadap seekor burung. Ya, tapi sekarang banyak burung lain, burung-burung badai, banyak yang badai apa tuh? Ada yang dimainin, ada yang diadu-adu. Kalau misalkan burungnya tersebut dibuat hiasan, boleh-boleh saja. Tapi kalau burungnya sudah diadu, itu termasuk perbuatan yang judi. Nah, hobi, banyak katanya hobi dan hobi dan hobi. Tapi yang namanya judi tidak ada kata hobi. Kalau kita bahasanya untuk kesenangan hobi, silahkan dipelihara burung tersebut sehingga tidak menyakiti burung tersebut. Ya. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sayyidina Umar itu kisahnya, semoga sedikit ada manfaatnya ya. Sama ya. Iya, karena berhubung cuacanya hujan, yang penting kita bisa thalabul ilmi dengan ikhlas dan ridho karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Datangnya bagus dan baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangnya itu datangnya dari kebodohan saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada jamaah. Silakan nanti saya bertanya setelah ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.